Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Taufik Akbar, NIM 119707036, jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kali ini saya akan membahas metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, yaitu membahas video pembahasan dari dosen saya, dosen matematika teknik, Ibu Rina Mardiati. Pertama, sistem persamaan aljabar linier. Nah, ini ada persamaan linier di mana A, I, J sama dengan koefisien konstanta, X-nya sama dengan unknown. Nah, ini PJ sama dengan konstanta, N sama dengan banyaknya persamaan. Untuk menyelesaikan persamaan ini ada metode-metode untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linier. Yang pertama, metode eliminasi, yaitu eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Yang kedua ada metode iterasi. Yang ketiga ada metode dekomposisi. Metode iterasi ada iterasi Jacobi, Gauss-Seidel. Terus metode dekomposisi ada dekomposisi LU dan Cholesky. Selanjutnya, untuk matriks, yang harus diketahui tentang matriks sebelum kita belajar lebih lanjut. Yang pertama, kita harus menguasai operasi matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian, matriks transpose, inverse matriks, dan determinan. Terus selanjutnya juga ada jenis-jenis matriks. Ada matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga atas bawah, matriks simetri, vektor baris, dan vektor kolom. Selanjutnya, nah ini ada beberapa sistem persamaan linier. Di sini ada contoh macam-macam solusi dari persamaan linier. Ada beberapa kondisi. Yang pertama yang sebelah sini penyelesaiannya ada, terus hasilnya tunggal, akar-akarnya. Titik potongnya, penyelesaian adalah titik potong antara G1 dan G2. Terus hasil akar-akarnya ini harus memenuhi persamaan X dan X2. Nah, ini jika bentuk garis seperti ini, maka ini bakal ada kondisinya dan bakal ada hasilnya dan kondisinya bagus gitu. Selanjutnya kondisi kedua, penyelesaiannya ada namun kondisinya buruk, jadi ini banyak sekali yang menempelnya gitu. Nanti persamaannya juga ada beberapa solusi. Selanjutnya yang ini penyelesaiannya tidak ada karena garis ini tidak akan memotong dimanapun. Ini dinamakan garis sejajar, tidak akan berpotong sampai selamanya. Terus yang terakhir ada penyelesaian terhingga. Nah, ini garisnya berimpit, sangat banyak penyelesaiannya soalnya ini berimpit sekali gitu. Jadi setiap titiknya itu adalah penyelesaian. Jadi penyelesaian terhingga. Selanjutnya ada eliminasi Gauss. Ini sudah masuk ke contoh penyelesaian persamaan. Ubah dulu SPL ke perkalian matriks, terus jadikan OBE jadi segitiga atas ini, terus elemen yang di bawah jadi 000, yang bawah itu memakai OBE. Terus substitusi karena X3 ketika persamaan seperti ini, X3 nya bisa kita ketahui. Nah, nanti X3 substitusi ke persamaan X1 dan X2, kita akan ketemu hasilnya X1, X2, X3. Jika sudah segitiga atas, maka ketemulah semuanya X1, X2, dan X3. Selanjutnya, ini ada proses eliminasi menggunakan OBE. Nah, gini, ada forward elimination, lalu kesananya ada proses back substitution, ketemu nanti X1, X2, X3. Nah, ini algoritma Gauss-nya. Jika kita sudah paham yang sebelumnya, proses forward elimination sama substitusinya, kita akan mengerti algoritma eliminasi Gauss. Selanjutnya, eliminasi Gauss-Jordan.
Dengan OBE, bentuk menjadi seperti identitas. Nah, ini jadi identitas. Tidak perlu back substitution. Jadi langsung ketemu nih. X1, X2, dan X3-nya. Langsung ini ada inverse matrix di OBE sehingga didapatkan matriks. Nanti matriksnya akan berubah. Yang ini jadi identitasnya jadi di kiri. Ini ada A inverse. Di bawahnya di A kali X sama dengan B. X sama dengan A inverse kali B. Gitu. Ini algoritmanya. Yang selanjutnya ada dekomposisi LU. Inilah salah satu cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks sistem menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Nah, ini A diubah ke yang bawah, segitiga bawah L dan U. Nah, A kali X sama dengan B ini proses dekomposisi untuk memperoleh U dan L. L kali U kali X sama dengan B. Jadi ini L sama dengan L kali U. Lalu L kali Z sama dengan B. Z ini berarti Z adalah U dikali X. U kali X sama dengan Z. Itu. Nah, ini ada macam-macam dekomposisi LU. Yang pertama yang jenisnya naif. Diturunkan dari proses eliminasi Gauss di mana L sama dengan adalah elemen pengali MIJ dalam proses eliminasi. U adalah matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Nah, seperti ini jadi eliminasi dia dapat L dan dapat U. Seperti itu. Jenis selanjutnya dari dekomposisi LU yaitu dekomposisi crowd. Dekomposisi crowd ini matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L kali U sama dengan A. Ini. Sehingga dapat didapatkan lain-lainnya. Nih ada I1 sama dengan A11, I12 sama dengan I21 sama dengan A21, I31 sama dengan A31. Ini ada algoritma buat crowdnya. Selanjutnya dekomposisi LU ada Cholesky. Digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu matriksnya jika ditransposkan sama dengan matriks tersebut. Jadi A sama dengan A transpos. Matriks simetri A bisa didekomposisi menjadi L dikali L transpos sama dengan A. Nah, dapat dilihat di contohnya. Ini kan ketemu juga nilai-nilai akar-akarnya gitu. Selanjutnya adalah iterasi. Nah, tadi kan dekomposisi. Nah, sekarang ada iterasi Gauss-Seidel. Cara iterasi ini cara menyelesaikan sistem bersamaan linear yang dilakukan secara iteratif. Biasanya digunakan untuk sistem yang besar, n-nya ratusan, banyak, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Untuk caranya, iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal bahwa x2, x3, xn kesananya adalah sama dengan 0. Nah, yang pertama untuk menghitung x1. Jadi langkah pertamanya adalah menghitung x1. X1-nya berarti kalau menghitung x1, x2 sama dengan x3-nya 0. Nah, sehingga didapatlah x1. Hasil x1 berapa? Nanti dimasukin ke yang selanjutnya, misalkan x2, setelah x2. Misalkan x1-nya 9. Maka ketika dimasukin ke x2 berarti ini B2 min A x1 A21, x1-nya diganti dengan tadi 9. X3 dan selanjutnya ketemulah x2. Nah, untuk x3 selanjutnya berarti yang dimasukin ke x1 dan x2 terus sampai akhir memasukkan nilai x yang sudah diketahui sebelumnya gitu. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai x yang konvergen. Nah, selanjutnya ada iterasi Jacobi. Ini hampir mirip dengan Gauss-Seidel, hanya semua nilai-nilai ini diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan
lagi pada iterasi ke I plus 1. Iterasi pertama dimulai dengan tekanan awal X2 sampai selesai adalah sama dengan 0 sampai Xn. Dihitung nilai X1 berikutnya dihitung nilai X2, X1, X3. Nah, untuk menghitung X1, X2 sampai Xn-nya 0. Untuk menghitung X2, X1 0, X3 sampai Xn-nya sama dengan 0. Jadi bedanya jika di iterasi Gauss-Seidel bahwa memasukkan nilai X yang sebelumnya. Nah, di materi yang kali ini di iterasi Jacobi untuk mengetahui X n tersebut, jadi X lainnya 0 gitu. Itu bedanya. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai X yang konflik. Ini contoh iterasi Jacobi. Persamaan di atas juga diubah. Terus selanjutnya di iterasi pertama dengan awal X0, Y0, Z0. Jadi dinolkan semuanya. Ketemulah X1, Y1, Z1. Nah, itu ini dicek errornya. Temulah seperti ini. Nah, ini iterasi Gauss-Seidel contohnya. Dengan nilai yang sama, tapi bedanya yang ini memasukkan nilai yang sebelumnya. Yang ini X1 ketemu misalkan 1,66667. Nah, di persamaan berikutnya X itu dimasukkan ke sini gitu. Dan juga ini Y1 ketemu, ini kan akar-akar X1, Y1 ini akar-akarnya. Nah, ditemukan nilainya gitu. Jadi untuk mencari akaran selanjutnya ini disubstitusikan ke ininya, ke akar-akarnya. Ini kan X1-nya 1,6667. Nah, disubstitusikan ke X1 yang ini. Jadi 1,667. Ini Y1 ini adalah akar-akar yang kedua, didapat nilai 1,9 sekian-sekian, dimasukkan ke persamaan yang berikutnya 1,9 sekian. Seperti itu. Jadi semuanya ketahuan nilainya gitu. Nilainya sama sih antara iterasi Gauss-Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen saya Bu Rina yang telah memberikan materi. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.